Gue lagi minum susu apa sih ini? Frisian Flag rasa ketan hitam, baru pertama kali nyoba kemarin, nyobain beli, enak juga ternyata rasanya. Padahal kalau ketan hitam yang asli gue nggak terlalu suka. Suka sih, cuma nggak yang suka banget gitu. Enakan kacang kacang hijau aja, nggak usah pakai ketan hitam. Ini versi susunya enak ternyata. Selamat datang di podcast Biar Lega. Sama saya Gilang Baskara. Podcast yang tayang setiap hari Kamis, tapi untuk minggu ini tayang hari Sabtu. Hari Minggu. Harusnya ini tayang tanggal sekarang tanggal berapa sih? Harusnya ini tayang tanggal 4 Juni 2020, tapi sekarang aja saya sedang merekamnya dini hari di tanggal 7. Jadi sudah pasti telat. Tahu kemarin tuh kayak Senin ada acara nggak ya? Senin tuh nggak ada yang Senin ketemu, ada ketemu teman. Terus Rabu ada bikin sesuatu seharian jadi capek hari Rabunya. Kamis Kamis ngapain ya? Lupa dah. Terus jadinya malah jadi nggak ngerjain podcast. Aduh, Rabu seharian terus kayak capek. Tadinya mau bikin podcast nggak jadi, gitulah. Biasalah. BTW Rabu kemarin syuting Boring Bokir, ada sesuatu yang baru di Boring Bokir nanti. Tunggu saja. Gua nggak tahu tapi kapan tayangnya sih. Apa ya? Bahas apa ya? Pusing gue liat TV, ya nggak sih lo? Kayak berita corona belum beres gitu, terus ada berita-berita lainnya ngeliat kondisi di US kayak gitu, kayak wow, ini benar-benar besar-besaran banget sih yang di US. Kayaknya udah kasus orang kulit hitam didiskriminasi terutama oleh polisi itu udah kasus lama banget sih, udah sering banget video-videonya, udah orang yang meninggal entah ditembak entah apa tanpa alasan yang jelas. Ada, gue pernah lihat bahkan ada video dia lagi di depan rumahnya, jadi kayak apartemen kecil gitu, dia lagi bawa kayak tongkat gitu, lagi ngambilin daun atau apa gitu, dibilang tuh senjata dan disuruh lepasin senjatanya. Aneh banget, polisi kayak sengaja gitu emang nyari alasan untuk, kayak kelihatannya ya, kayak nyari alasan buat nyerang orang kulit hitam gitu kayak. Terus orangnya juga kayak, ini gue bisa ngapain pakai tongkat begini gitu. Aneh banget deh, lu kalau ngeliat videonya aneh-aneh tau. Kayak masa sih gini ditahan gitu, kayak disangka orang lain karena sama-sama kulit hitam. Pusing gue lihat dunia ini, celah. Lagi-lagi ada kasus artis ditangkap ganja. Wow, 16 gram, banyak banget, parah banget sih emang sih. Wajar banget Dwi Sasono ditampilin, dipermalukan di depan media, dikasih lihat ini nih Dwi Sasono punya 16 gram ganja. Keren banget polisi kerjanya, gue seneng banget liatnya deh. Wow, emang pantes sih 16 gram ganja dipermalukan gitu, media ngeblow up kemana-mana, pantes banget. Kacau Dwi Sasono, harusnya public figure kan jadi contoh. Contoh tuh bukan orang tua, contoh tuh public figure, ya nggak? Anak-anak muda tuh harusnya memang bukan nyontohin orang tua, public figure yang dijadiin contoh. Hah? Public figure harus mengedukasi. Nggak ada gunanya sekolah sampai berapa tahun kita sekolah? Wajib belajar berapa? 9 tahun. Sampai sampai eh, sampai SMA berapa? 12 tahun. Kuliah 5 tahun lah, ambil lah rata-rata 4 tahun lah ya, 12 tahun, 16 tahun. 16 tahun kita sekolah nggak ada gunanya karena edukasi harus datang dari public figure. Edukasi harus datang dari YouTuber. Edukasi harus datang dari komika. Edukasi harus datang dari artis, ya nggak, warga Indonesia. Hah? Bukan sekolah edukasi, harus dari TV. Makanya TV yang mengedukasi dong.
goblok semuanya nih. Pusing gue liatnya. Gue pernah bahas soal ini di episode hitam putih ya kalau nggak salah ya. Episode hitam putih atau apa sih yang gue bahas tentang ya semua pasti ada alasan. Iya, Dwi Sasono mungkin pakai ganja dan kebetulan pakai ganjanya di negara ini ganja tuh masih ilegal. Bahkan kelas 1, narkoba kelas 1 kan paling tinggi hukumannya. Walaupun di beberapa negara sudah banyak yang legal. Di Malaysia pun juga sudah legal. Tapi di negara tercinta kita NKRI harga mati ini kan masih ilegal. Iya. Tapi kan apa beliau nyimpen 16 ton ganja di rumahnya dan untuk dijual ke anak-anak SMA atau nggak lah, pusing lah. Karena belum lama sebelumnya gue baru lihat ada video di Instagram. Kayaknya di Instagramnya siapa tuh yang polisi tuh baru nangkep berapa banyak sabu gitu di box polisinya pada pakai hazmat, pada pakai APD terus pada megang nih di videoin. Kalau nggak Instagramnya Deddy Corbuzier apa ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Itu banyak banget sabu apa? Beritanya ya dikit. Emang kalau yang banyak itu nggak usah terlalu viral karena sebanyak itu mau percuma nangkep berton-ton narkoba, mau nangkep 1000 ton narkoba. Kalau yang megang bukan artis, nggak perlu lah diberitain lah. Banyak sih. Tapi bukan artis yang dapet. Yang megang bandarnya bukan artis. Nggak usah diberitain terlalu blow up Nah, kalau Dwi Sasono nih kan kacau banget 16 gram. Ganja lagi. Aduh kebayang 16 gram itu pasti nanti Dwi Sasono bakal ketawa kecapean atau lapar mulu, pasti jadi gendut, jadi obesitas. Jadi daripada beliau jadi ketawa kebanyakan dan jadi obesitas, mending kita tangkap aja demi kebaikan bersama ya, karena dia kan contoh public figure. Goblok orang Indonesia semua emang. Nyontoh dari public figure sih. Edukasi dari acara TV. Enak nih ketan. Untung gue lagi minum ketan hitam jadi gue gak terlalu emosi. Sekali lagi gue gak membenarkan karena yang menahan kita sebenarnya ya, yang menahan kita semua dari pakai narkoba tuh karena aturan. Iya enggak? Bukan karena efeknya atau apa, karena aturannya melarang aja. Kalau legal ganja gue yakin pada ngeganja semua orang-orang di Indonesia ya, kayak di Amsterdam gitu. Di blow up bener kata Panji. Kalau ada yang nonton videonya Panji di YouTube, kayak mereka tuh bukan, kalau ya karena Panji kenal sih. Kalau gue nggak bisa bilang temen, gue ketemu Dwi Sasono langsung aja kayaknya belum pernah dah. Pernah kali ya, cuma gue kan nggak kenal, jadi gue nggak bisa bilang temen. Tapi ya memang, tapi temen gue kan belum lama tahun lalu kalau ada yang inget, McDani sama Reno Venadi, temen gue dari Bandung, dari stand up Bandung dari dulu, ketangkep sebagai kedapatan memakai sabu kalau nggak salah beritanya. Sekali lagi iya, yang mereka lakukan salah karena sabu itu ilegal di negara ini. Tapi coba kamu googling, lihat fotonya Reno dan McDani pakai masker, ya diapit oleh polisi yang bawa apa tuh nama senapannya ya, coba ya gua googling dulu ya, Reno Venadi Dani. Nah polisinya kayak Densus tuh, nggak pakai helm, pakai masker, sama
eh pakai kayak assault rifle gitu. Nah, nih cakep banget. Keren. Emang sih pakai assault rifle gitu bahaya sih. Emang nih kalau kalian lihat fotonya nih, kayaknya foto yang tersebar itu aja sih. McDani sama Reno pakai masker dan di borgol berdua. Jadi tangan mereka nyatu dari borgol. Itu bahaya banget bener Pak polisi. Bisa kabur, bisa lari, bisa ngeledakin persis kayak teroris, bisa ngeledakin bom yang bunuh banyak orang. Sehingga perlu dijaga dengan assault rifle. Keren, pakai helm. Emang bahaya banget Reno sama McDani nih, harus dijaga pakai assault rifle. Ya. 0,6 gram dan 0,3 gram sabu. Terakhir gue tahun lalu sempet jenguk dia sih. Waktu masih di Polsek ya, Polda, Polsek namanya. Kalau yang masih di kantor, yang penjara yang masih di kantor polisi itu yang bukan di lapas itulah namanya. Gue sempat ketemu beliau. Belum ada kabar lagi sih kalau nggak salah udah dipindahin ke lapas dari awal tahun, cuma gue belum ada kabar lagi. Kacau sih emang mereka tuh udah kayak teroris, sama lah kayak teroris bener. Harus pakai helm, harus pakai assault rifle buat jagainnya karena bahaya banget tuh. Bisa ngeledakin pos polisinya tuh kalau nggak dijaga kayak gitu kan ya. Wow. Dan lu ngerasa nih kita sebagai manusia tuh, sebagai peradaban manusia, kita makin maju apa makin mundur ya? Ngeliat ya kasus yang di Amrik, ngeliat yang terjadi di segala macam tempat gitu, kayak masih loh kasus rasisme, apalagi dilakukan oleh polisi. Polisi kan tuh kan kayak perwakilan muka, salah satu muka dari government gitu, dari pemerintahan gitu. Dan di videoin. Kalau di US enak sih videoin, nggak ada UITE di sana. Sini kita yang videoin, kita yang dilaporin. Nah, enak jadi polisi di Indonesia, jadi aparat apapun lah, jadi apapun di Indonesia yang pejabat-pejabat atau apa, enak. Karena mau lu di videoin apa, lu bisa lapor balik yang ngerekam atau yang nyebarin. Gokil nggak? Untuk pendengar-pendengarku yang mungkin pejabat atau orang apapun di pemerintahan, beruntung kalian. Udah di masa corona gini gaji jalan terus kan, nggak akan ada PHK. Kalau di videoin atau apa kalian ngerti lah, bisa nuntut apa-apa segala macam hukumnya. Apalagi kalau di instansi seperti polisi, seperti tentara, enak. Above the law, karena you are the law. Di US tuh kan karena emang ada peraturannya kan, makanya kebanyakan dan peraturannya sebenarnya di Indonesia pun ada peraturan segala macam. Lu cari peraturan segala macam di Indonesia ada sebenarnya. Yang tidak ada di negeri ini adalah penegakannya, ya nggak? Penegakannya itu yang bikin orang sering abai ya. Pakai helm aja, pakai helm itu kan hal yang simpel, dan itu kan emang ada aturannya jelas pakai helm. Tapi kita ngelihat banyak banget orang nggak pakai helm kan di jalan raya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena kadang ada polisi pun didiemin, kadang ya. Biasanya ditangkepin kalau emang ada razia gitu. Kadang tuh didiemin loh. Kalau emang bukan razia, kayak gitu penegakannya yang nggak ada. Nah kalau di US tahu gua ya, memang sih dia negara maju tapi kan tetap tidak sempurna lah. Tetap banyak gelandangan juga, homeless people banyak kan. Semua negara pasti ada masalah masing-masing lah. Cuma ya kayak gitu, kalau lu kayak berantem, lu kalau sering lihat kan masih video-video kayak di US orang berantem tuh caci maki tapi hadap-hadapan sampai muka mau nempel pun asal nggak ada yang mukul aman loh. Ya nggak? Karena kayaknya kalau nggak salah ada aturan itu, kalau ada yang mukul duluan tuh bisa dituntut atau apa gitu. Mereka tuh bisa maki-maki depan muka ya aman, nggak ada yang saling nonjok. Kalau kita mah buru-buru langsung ditonjok duluan kali, ya nggak? Udah nggak tahan kali pengen nonjok kalau di Indonesia. Ya kayak sama polisi gitu. Kebanyakan pun kalau mereka bisa videoin dan polisi pun nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa bales, nggak bisa marah gitu. Kayak semua haknya ada
dijaga gitu haknya sebagai warga negara. Walaupun tetap diskriminasi segala macam ya, tapi tetap dijaga gitu. Dan gue masih nggak ngerti sih kalau masih ada yang belain polisi ya di situ ya. Ya bener deh kayak, tapi kan nggak semua polisi. Masalahnya ada yang kayak gitu. Yang gue sebagai orang Muslim, orang Islam dari lahir gitu, gue pun mengakui teroris-teroris anjing itu yang pada ngeledak-ngeledakin gereja, ngeledakin apapun, itu orang Islam, gue akuin orang Islam selalu gitu. Tapi jangan lihat agamanya, teroris ya teroris, iya, tapi itu pakai kerudung, pakai, mereka ada kelompoknya kan kelihatan tuh ada apa aja di kosannya, apa aja bacaan-bacaannya. Orang Islam, gue ngaku sebagai orang Islam aja ngakuin kok tuh orang Islam juga, gue juga sebel. Memang di setiap agama pasti ada yang ekstremisnya, tapi ya itu kebetulan memang orang Islam. Memang di luar juga banyak kok berita-berita yang orang Kristen tapi ekstrim atau ngeledakin bom atau melakukan penembakan. Ada juga memang. Jangan lihat teroris dari agamanya. Ada tapi agamanya masalahnya. Gue gak ngeliat dari agamanya tapi emang tuh orang Islam gitu aja sih. Ya kayak gitu juga itu polisi. Ya kan polisi bener yang neken si George Floyd sampai kecekek. Polisi juga yang sering nembakin itu ya polisi gitu. Yang kemarin pas demo mukulin mahasiswa ya itu polisi gitu. Tapi gak semua polisi. Memang gak semua. Kemarin gue baca tuh tweet menurut gue bagus tuh. Misalnya ada 1000 polisi, ada 5 yang jahat, lah yang suka kayak gitu-gitu, yang negatif gitu. Tapi yang 995-nya ngediemin si polisi yang 5 yang jahat ini. Ya berarti lu total punya 1000 polisi jahat. Bener juga sih gitu. Ya lu ngebiarin sama aja gitu. Tapi emang yang dua itu parah banget sih. Kita di Indonesia nih, itu kan emang masalah rasisme kan, kayak terutama African American, orang kulit hitam. Kita selalu nyamain sama orang Papua gitu samain. Iya memang kalau di Indonesia tuh kayaknya agak beda lagi sih ceritanya soal Papua kalau menurut gua ya. Karena kalau kita lihat mereka kan itu orang kulit hitam itu kan gini deh, orang pertama semua kan dari Inggris tuh kan, semua orang-orang bule dari Eropa itu kan yang keliling dunia untuk menjajah ya kan, kayak ke Australia coba kalau bumi ini sebagaimana dulunya, Australia isinya orang kulit hitam semua men, aborigin kan, sama Papua tuh satu rumpun, Papua Nugini. US isinya Indian, orang kulit, sebutannya tuh kulit apa ya, brown skin ya, tuh kulit merah ya, orang Indian kan. Orang-orang Eropa itu kan datang menjajah itu semua gitu. Udah dikuasain sama orang kulit putih, akhirnya Caucasian ke Amerika, terus mereka kalau nggak salah ke Afrika, terus bawa orang-orang kulit hitam itu ke sana lagi sebagai budak. Ya kan? Mereka udah ratusan tahun atau puluhan tahun ya, ngalamin bertahun-tahun lah ngalamin perbudakan. Terus sekarang udah nih negara udah maju gitu, mereka harusnya udah bisa biasa aja sebagai manusia gitu. Tapi kan tetap dirasisin kan kayak tai ya, gimana mereka nggak marah gitu. Kalau African American kan kasusnya gitu kan, orang Afrika tuh kan banyak dijadiin budak zaman dulu. Bayangin nggak? Hanya karena ada orang-orang kulit putih nih ke Afrika terus ngeliat ini manusia apa nih, kok warna kulitnya hitam-hitam gini gitu kan. Dan mereka merasa mereka di atas si orang-orang Afrika itu kan, akhirnya dibawa-bawa dijadiin budak kan, dijual beli sebagai budak gitu. Bayangin aja lu punya nenek moyang lu hasil perbudak dan lu udah maju, lu udah bagus di negara itu, di Amerika itu, terus lu masih ada kena rasis kayak gini, lu masih sama pemerintah lagi ya, polisi lah bagian dari pemerintah kan, lu digituin gitu ya, gimana nggak marah? Kalau ceritanya dengan Papua, gue lihatnya lebih ke ini pulau Papua, orang-orang Papua itu sumber daya alamnya banyak, alamnya bagus banget. Gue belum pernah ke sana sih, tapi gue ngeliat foto-fotonya, gue pengen banget di sana gitu. Alamnya bagus, terus sumber dayanya ya Freeport segala macem lah.
dikeruk, tapi bukan harusnya jadi provinsi paling maju ya nggak, harusnya Papua tuh jadi provinsi paling maju gitu, udah kayak Wakanda harusnya di Papua tuh, udah canggih semua, udah lebih kota dari Jakarta harusnya ya nggak, tapi yang terjadi kan enggak, lebih ke situ kalau menurut gua kan, lebih ke Papua sebagai provinsi itu dianaktirikan dari segi pembangunan ya nggak, sementara dari segi pengerukan di nomor satu kan gitu, wah emasnya segala macam lah itu, kalau kata orang itu gunung terbuat dari emas gitu si Freeport tuh. Selain emas kan yang banyak tuh yang mahal juga apa sih, copper apa sih, tembaga ya, selain emas gitu. Itu udah gila lah sumber daya alamnya di situ yang dikeruk di situ maksudnya, tapi dengan segitu banyak yang harta yang dikeruk dari pulau itu, tapi kenapa kemajuannya pembangunannya nggak segitunya di sana, sebenarnya kan itu yang jadi masalah kan ya. Di luar kayak waktu kemarin di Surabaya kasus yang rusuh tuh sama asrama Papua, ada yang bilang monyet atau apa ya itu di luar kasus rasisme yang karena warna kulit juga, Papua lebih utama soal dianaktirikan sih kalau menurut gue. Emang tuh juga kasihan sih, kayak gila apa gitu nih, alamnya dikeruk tapi kayak nggak balik lagi ke mereka gitu kelihatannya. Harusnya itu maju banget lah dibanding Jakarta kalau menurut gue, sebenarnya logika aja lah. Mereka punya segala macam hal yang udah ada dari buminya yang sangat mahal, pariwisatanya juga oke, yang sumber daya alamnya juga oke, tapi malah nggak semaju itu gitu secara pembangunan ya, secara pembangunan. Udah gitu apalagi Papua Timur segala macam, udah gitu orang-orang teman-teman kita di timur kena stereotip lagi, stereotip kasar, stereotip galak, stereotip ya apa sih, orang-orang Ambon tuh kita langsung kayak wah sangar nih orang Ambon nih. Padahal kalau gue baru punya temen orang Papua tuh di kuliah, karena kuliah tuh gue benar-benar ngerasain semua lah, teman-teman dari seluruh Indonesia kayaknya gue punya. Bahkan gue bukan orang Papua Nugini teman gue. Dan orang Ambon, orang timur lah banyak, dan mereka baik banget. Bukan sekedar baik secara baik sifat ya, sopan. Orang-orang timur itu sopan banget gitu. Tapi memang kalau sudah marah, kalau ada temannya yang diusik atau dirinya yang diusik, memang jangan main-main kalau itu. Jadi mereka tuh sebenarnya sangar karena ada alasan gitu. Sangarnya beralasan, bukan berarti tiap ketemu orang siapapun dipukul ya, enggak lah. Mereka punya alasan gitu. Asli gue punya teman-teman tuh kayak anjing ini baik banget nih teman-teman gue nih. Tapi gue waktu itu pernah, dia kan jadi waktu itu masih semester awal kan, kalau di Visip Unpar tuh bikin acara namanya suka-suka night, ibaratnya tuh persembahan lah buat senior gitu. Nah teman gue ini sih yang orang Papua Nugini ini jadi keamanan dia. Terus waktu itu ada yang rusuh atau apa, emang serem sih gue ngeliatnya juga, anjing serem banget. Udah gitu semua orang timur, lu pasti punya teman orang timur dipanggilnya Pace. Kalau marah emang sangar sih gue, anjing takut banget. Tapi kalau ketemu selain orangnya sopan dan baik, lucu, asli lucu. Gue waktu itu sempat ngobrol panjang tuh soal cerita dia sekolah di sana. Anjing gue ngakak mulu, gue lucu banget nih orang cerita-ceritanya. Makanya kan kalau di Papua terkenal dengan apa, mob ya istilahnya, mob Papua tuh. Emang mereka pun storytellingnya tuh nggak sembarangan gitu, cara ceritanya pun kan kalau lu cerita lucu tapi orangnya nggak bisa nyeritainnya jadi nggak lucu kan biasanya. Nih cara berceritanya pun lucu gitu. Aduh kemana dia, kalau nggak salah lagi di Inggris tuh teman gue sekarang tuh. Aduh kocak juga tuh dia, kocak lah kayak gitu. Memang kita ya kalau menurut gue itu sih, kalau orang kan soalnya nyamain sama Papua segala macam, lebih ke diremehin sih. Udah ya habis kayak pembangunan yang nggak merata, terus kayak sering diremehin aja. Pernah kan lu ada berita yang orang anak Papua kerja di NASA atau apa, yang orang-orang pinter mah banyak gitu. Dan menurut gue kalau di Indonesia tuh belum sekarang gue nggak ngeliat di Indonesia ya, di Jakarta lah gue nggak ngeliat se-diverse itu sih. Maksudnya kalau lu lihat di US, gue lagi-lagi nih hanya melihat dari TV, dari media segala macam ya, kelihatannya kan orang kulit hitamnya berbaur di kota besarnya gitu ya, banyak gitu. Kalau gue sih merasa di Jakarta
nggak segitu banyaknya gue ngeliat orang Papua gitu, orang kulit hitam gitu, jarang-jarang gitu, masih jarang, bukan yang sering banyak banget ada di mana-mana gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Nah ya itulah kayak gitu gitu. Jadi nggak hidup berdampingan banget gitu. Ada tapi nggak banyak gitu. Jadi mungkin ya nggak tahu sih, mungkin nggak keadaannya. Kalau itu kan rasis banget, kalau kita kan nggak segitunya sih kalau soal rasis warna kulitnya nggak sih. Gue sih merasa nggak segitunya ya, walaupun ya dulu ngalamin lah kalau apalagi waktu gue masih kecil, waktu masih lebih muda lagi gitu kan, kalau ngeliat ada orang Papua yang kulitnya hitam kan, karena gue jarang lihat dong. Kalau gue tinggal di Jakarta dari kecil, pasti kita ngeliatin gitu, kayak wah ini orang kulitnya hitam, rambutnya keriting banget gitu. Pasti adalah masanya kita ngeliatin aja gitu, bukan 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 maksud apa-apa, cuman ngeliatin karena berbeda aja gitu, karena jarang lihat. Kalau sekarang mah biasa aja gitu, nggak ada privilege apa gitu karena gue kulit nggak kayak di sana white privilege-nya, karena ya kalau itu kan kasus panjangnya adalah perbudakan segala macam. Kita kan nggak ada nyampe segitu, cuma emang secara pulau, secara provinsi kayak dianaktirikan rasanya. Tapi selalu ya, kayak gue juga pernah bahas sih, kayak kalau ada suatu kasus tuh pasti ntar ada ternyata belakangnya gini gitu kan. Kayak ini yang George Floyd yang meninggal belum lama tuh, yang diinjek. Rest in peace man. Tapi kayaknya dari seringnya kasus pembunuhan oleh polisi ke kulit hitam di US, kayaknya baru sekarang yang benar-benar sampai protesnya se-Amerika gitu ya. Bahkan sampai di luar negeri pun ada gitu yang ikut protes ke kedutaan Amerika. Yang sampai bikin orang bersatu segininya sih kayaknya baru George Floyd ini ya. Nanti gue lagi mau ngomong apa ya? Oh iya, kayaknya selalu ada kasus, bukan kasus sih, kayak ada cerita di baliknya atau apanya ya gak sih? Kayak yang ini kan, ternyata George Floyd itu pernah main, dia tuh, gue gak tahu dia emang porn star atau hanya pernah main film bokep doang gitu. Karena ada cuplikannya, dia dan tatonya sama di dadanya kan, kayak ada tato sayap gitu, kayak gitu, emang dia gitu. Terus ya sebenarnya tuh ya udah aja sih, ya udah sih kalau emang dia kalau emang dia porn star. Kenapa? Karena di US kan juga legal bukannya ya porn star kan? Porn star, ya porn industrinya kan emang ada gitu. Cuma jadi ada, selalu aja kalau ada suatu kasus pasti ada suatu cerita di baliknya, ternyata orang ini tuh ini, ternyata orang ini tuh ini gitu. Gue kayak unik aja gitu, orang nemu aja kalau ternyata dia porn star gitu. Unik aja orang-orang, netizen di mana-mana sama lah. Enggak sih, nggak mau bahas apaan lagi ya. Udah mau buka apa namanya, email yang sudah email ke podcastbiarlega@gmail.com. Kayaknya seminggu terakhir tuh yang email banyak banget dah. Asli gue ngerasa kok yang email kayaknya, mana yang email seminggu terakhir ini kok banyak banget kayaknya ya. Terakhir tuh minggu lalu tanggal berapa sih? 28. Dari 28 ke hari ini tuh aku merasakan sepertinya kok banyak sekali yang email gitu loh. Ada kali, coba berapa nih yang gue, berapa sih gue select. Ya itulah pokoknya main banyak. Tapi gue baca dari yang lama dulu. Nih email paling lamanya 15 Mei. Karena menumpuk. Sudahlah ya. Udah berapa menit sih nih? 29, pas sudah 30 menit.
Jangan bacain namanya ya. Hai Bang Gilang, namaku Blak Blak Blak. Aku udah agak lama dengerin podcast Bang Gilang, tapi baru ngirim email. Aku pengen cerita Bang, aku mahasiswa hukum salah satu PTN di Malang, Brawijaya ya. Aku udah angkatan atas yang semester depan udah ambil skripsi. Sebelum pandemi aku sudah mempersiapkan banyak hal dan optimis semua itu akan berakhir dengan baik seperti KKL, proker himpunan, kompetisi olahraga, persiapan skripsiku. Tapi karena pandemi semuanya gagal, terlepas gitu aja, nggak ada jalan sama sekali, kecewa, bingung dan harus beradaptasi dan back on track lagi. Udah sih aku cuma pengen bilang itu aja, makasih sudah dibacain, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Ciao. Ya begitulah hidup lah. Kalau nggak ada kejutannya mana seru. Kalau cuma lahir, kerja, kuliah, kerja, nikah, punya anak, lancar, meninggal, nggak seru lah hidup lah. Harus ada jalan lurus lu yang lu rencanain lurus, ada beloknya tiba-tiba lah. Oke. Halo Bang, aku ngirim email dari email kelompok dulu, mau cerita biar lega. Oh iya ya, nama email kelompok nih. Oh iya, nggak usah disebut namaku Bang. Jadi aku itu kuliah sarjana D4 semester 8. D4 tuh sarjana juga ya. Harusnya tahun ini aku lulus Bang, kebijakan kampusku kalau mau lulus harus melewati yang namanya tugas akhir. Nah tugas akhir yang ini bikin project kayak karya film dokumenter, feature, investigasi, boleh kelompokan. Awalnya aku yakin banget Bang mau tugas akhir sendirian, tapi teman deket aku ngajak bareng, ya udahlah dengan keraguan akhirnya aku bareng dia kan Bang. Dia ngambil jadi pengarah acara, aku jadi produser. Singkatnya kita ada wawancara, observasi, ketemu narasumber, tinggal tag. Ternyata dilarang syuting Bang karena COVID, jadinya disuruh bikin kayak skripsi gitu layaknya anak S1. Tapi tetap kelompokan Bang, aku sama temanku yang sebut aja nama temanku Nia. Si Nia nih awalnya semangat banget Bang, dia yang sampai pindah satu kos bareng aku. Sebenarnya aku tahu kalau Nia nih orangnya susah dipegang omongannya Bang. Kurang bertanggung jawab gitu, tapi dia terus meyakinkan aku Bang kalau dia juga mau lulus cepet. Satu hari tiba-tiba dia ngechat kalau mau pindahan. Aku kira karena nggak jadi syuting. Ternyata karena dia mau nikah Bang. Kaget aku, mana alasan nikah gini, takut kiamat karena corona. Aneh temen lu ya. Sejak itu skripsi terbengkalai Bang. Mana dosen pembimbing kita lambat banget Bang. Aku awalnya masih maklumi karena dia persiapan akad. Tiap aku tanya bagaimana progres skripsi, dia jawab udah aja Bang. Sampai suatu hari dosen ngechat aku minta awasin si Nia ini Bang. Ternyata dia baru bimbingan sekali Bang, padahal aku udah bimbingan 5 kali. Kalian skripsinya sekelompok tapi bimbingannya satu-satu ya, gimana sih? Aku tegur dia, alasannya keasikan mantap-mantap Bang. Ngewe. Dia cerita mandi wajib lah, aku non muslim mana ngerti aku mandi wajib, enak-enak lah dalam hati aku bilang skripsi kau kerjakan anjing. Akhirnya emosi aku Bang, aku telepon dosbingku, aku tanya apakah bisa sidang sendiri. Dosbing jadi kasihan dan ngehubungin Kaprodi kan Bang. Kaprodi bilang skripsi harus dengan kelompok. Aku nangis Bang, mana di kampusku mau wisuda hanya sekali dan terakhir pendaftaran itu Juli. Aku nggak lulus tahun ini. Kalau aku nggak lulus tahun ini, aku bayar 3 semester ke depan Bang, karena wisuda tahunan itu Desember. Sementara abang-abangku yang biayain kuliah aku pengen aku segera lulus karena mama sakit kanker Bang. Nikahan abangku aja dipercepat supaya mama bisa lihat. Jadi abang-abang pengen aku juga selesai tahun ini biar bisa ngurus mama sebagai anak terakhir. Habis aku tegur terakhir kali pun gak ada perubahan Bang. Malah dia dia ngirim skripsinya ke aku dulu sebelum revisi dan dia nyuruh aku koreksi punya dia. Mana dia plagiat skripsiku sampai kena marah dosen pembimbing. Bahkan storyboard yang harusnya dikerjakan aku yang kerjakan Bang. Tapi tetap dia gak ada perubahan. Akhirnya aku tegur kawanku ini, Bang lebih keras, di-read aja Bang chatku. Teleponku gak diangkat, aku chat suaminya, aku diblokir sama suaminya. Bukan ngajak selingkuh anjing. Harus gimana aku Bang, bingung banget, maaf ya Bang, aku hanya cerita biar lega, aku gak berani cerita ke keluarga aku karena mereka semua darah panas Bang, nanti malah makin panjang urusannya. Lu tanya dosen lu banget, gue gak tau lah, kalau tetap harus kelompok kan lu udah tahu nih, lu ceritain sejelas-jelasnya soal kondisi si Nia anjing itu, bilang ke dosen lu. Gue gak bisa lagi nih sama Nia anjing nih, kalau pilihannya adalah gue ngerjain sendiri atau gue gak akan bisa lulus Pak Dosbing, gituin aja lah, udah gak usah direpotin hidup lu dihambat sama orang lain. Nanya aja jawab ya Kak, A-nya panjang. Ini dia. Ini gimana sih? Dia email 3 kali, gimana sih? Tunggu email yang berikutnya. Kak BTW sedunia email gue jangan dibacain ya, ternyata salah pakai email pas ngirim kakak, malu. Kak, nama gue jangan dibacain ya, ternyata salah pakai email pas ngirim, malu. Harusnya pakai email apa emang?
Iya nggak dibacain, oke. Aku sudah baca namamu. Halo kak, aku mahasiswi tahun akhir salah satu kampus di Bandung. Mau cerita kak. Jadi gue tuh dari awal maba deket banget sama satu cowok. Dia beda 2 tahun sama gue. Kita deket banget, sering cerita-cerita, pergi pulang bareng. Teleponan dan lainnya kak, kita udah deket hampir 3 tahunan. Udah ciuman belum? Dia bener-bener baik banget dan sampai sekarang masih deket kak. Terus lama-lama gue jadinya adore dan suka gitu sama nih cowok. Soalnya dia orangnya insightful banget. Terus orangnya bener-bener gak banyak omong dan straight to the point. Yang mau gue tanyakan kak, is it okay for me to confess about my feeling to him? Soalnya gue masih 1 semester lagi nih ketemu sama dia. Takutnya penerimaan dia kalau ia gak punya feeling yang sama sama gue. Biasa aja. Gak biasa aja, nanti malah jadi awkward kak. Cuma gue takut nyesel nantinya karena nggak pernah ngomong. Gimana ya kak? Anyway, thanks for me. Oh ya, udah 3 tahun, gila kali. Udah 3 tahun teleponan, pulang bareng, deket. Kamu terlalu polos nak. Terus 3 tahun ngapain deket doang, nggak ada jelasnya. Curiga gue nih ya, karena kalau ini sih gue tidak bisa ngomong menjadi cowok itu ya, tapi gue sebagai cowok, dan kalau itu gue udah deket gitu mah, kalau memang gue suka sama lo, saya utarakan, saya jadikan emang saya mau yang jadian gitu, nggak sekedar deket. Kalau hanya deket-deket saja ini, mana sudah 3 tahun lagi dan tidak ada yang confess perasaannya baik di kamu atau di dia, saya seuzonnya si cowok itu hanya ingin punya yang deket aja, tapi dia pasti pengen deket sama yang lainnya juga, ya dong. Nah lumayan nih, ada si kamu nih, bisa ada yang ditelepon kalau capek, bisa ada yang diajak makan, bisa ada yang diajak pulang bareng, bisa ada yang diajak nonton mungkin, bisa ada yang diajak macam-macam. Tapi nggak perlu dipacarin, dia mau kok di segala itu semua, ditelepon, di chat segala macam. Ya udah deh, nggak usah dipacarin. Aku bisa ngelakuin hal yang sama ke wanita lain, begitu. Ini pikiranku sebagai laki-laki. Curigaku begitu. 3 tahun men, gila lu juga mau aja lagi. Anyway, thanks for making this podcast kak. Podcastnya benar-benar nemenin gue di waktu stres tugas kuliah dan somehow suka relate sama keadaan gue sekarang. Sehat selalu ya kak, God bless you. Wak ini juga udah siap menerima jawaban lu yang tajam dan menohok. Kayak itu tadi jawaban gue. Oh, ini di email berikutnya ada kampusnya di mana nih? Oke, aku tahu kampusmu. Gak usah dibaca namanya bang. Halo bang, gue habis jauhin temen gara-gara temen gue suka ngurusin hidup gue itu bang. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma masalah kalau dia diomongin balik pasti emosi, main fisik. Udah banyak korbannya. Maklum bang, tinggal di daerah yang uneducated. Walaupun gak semuanya. Dari tontonan dia sama hal-hal yang dia share di sosmed juga udah kelihatan kualitinya, ngerti kan bang maksud gue? Ngerti sih kayaknya. Menurut Bang Gilbas, langkah gue untuk memutus pertemanan bener gak? Bener. Gue gak kenal lu, gue gak kenal temen lu, tapi gue yakin dari cerita lu bener. Tapi di sini banyak yang mindsetnya begitulah dalam tanda petik. Bang, banyak yang tapi masih mending mau gimana? Tapi banyak yang mindsetnya dalam tanda petik begitulah bang. Oh, tapi masih mending mau dengerin gue. Cuma si dia doang yang karakternya emosian terus langsung main fisik tanpa pikir panjang. Menurut abang gimana? Tinggalin udah, lu paling bener lah. Gitu aja bingung sih. Segala macam yang lu gak seneng, mengganggu pikiran, mengganggu hidup lu, tinggalin udah. Jangan keburu lu udah seumur-umur gue, udah akhir 20, udah mau 30 baru memilih-milih teman. Dari awal kalau bisa milih teman, pilih teman udah. Kalau menurut gue kenalan boleh sama siapa aja, tapi temenan harus pilih-pilih menurut saya. Kalau sahabatan mah itu muncul sendiri. Teman-teman yang sudah kamu pilih itu kan lama-lama ada yang lebih dekat lagi, malah jadi sahabat gitu. Tapi sisanya kalau kenal sama siapa aja, tapi kalau temenan harus, kan dulu kan tidak boleh memandang bulu dalam berteman, harus memandang bulu. Kenalan mah enggak, kalau kenalan siapa aja harus kenalan boleh, tapi kan abis itu lu tahu mana yang bisa jadi teman, mana yang enggak, ya udah nggak usah. Mana yang tiba-tiba muncul nggak pernah chat bertahun-tahun, tahu-tahu muncul apa kabar, minjem duit, fuck, nanti orang-orang kayak gitu tuh, jangan tinggalin dari sekarang. Semoga Bang Gilbas keluarga sehat selalu. Terima kasih juga, sehat selalu juga buat Anda. Oke, email berikutnya pendek. Bang, menurut lo pacaran beda agama gimana bang? Nggak gimana-gimana menurut gue, biasa aja lah. Menurut gue biasa aja sih. Kayak nggak tahu sih, gue
kan dibilang pikiran gue mendapat pemikiran yang terbuka tentang orang-orang gitu ya. Lebih open minded, lebih menerima kalau orang tuh macam-macam, masalahnya orang tuh macam-macam latar belakangnya itu saat kuliah, karena udah mah gue kuliah di keluar kota, terus di universitas Katolik yang beda sama agama gue, walaupun isinya mayoritas Islam juga sih kayaknya. Ya gue pertama kalinya berteman dengan banyak orang macam-macam, bahkan ada yang dari orang luar negeri juga, kenalan sama orang luar negeri gitu satu kuliah, dari seluruh Indonesia, dari macam-macam agama, karena sebelumnya gue kan SD swasta, SMP, SMA negeri, ya kan mayoritas Islam juga gitu kan. Kalau di kuliah kan macam-macam banget. Gue lebih terbuka di situ sih, pemikiran gue makin terbukanya di situ. Di stand up kayaknya makin menajamkan aja ke open mindedan itu dan ketidak gampang tersinggungan dan lebih memahamin orang gitu. Jadi gue ngeliat kalau lu nanya pacaran beda agama gimana, biasa aja. Gue ngeliat yang nikah beda agama juga biasa aja menurut gue, nggak yang aneh gitu. Ya udah aja gitu sih gitu ya, jalan hidup masing-masing lah. Assalamualaikum Bang Gilbas, saya mau nanya apa tanggapan Bang Gilbas tentang kelakuan masyarakat Indonesia yang gini-gini aja dalam menghadapi COVID. Kayaknya gue udah sering bahas di episode sebelumnya. Jujur Bang, saya lihat kelakuan mereka sebel, gedek, mangkal jadi satu, sampai mau marah aja bingung mau marah ke siapa dan kenapa. Soalnya saya marah juga nggak ngaruh. Saya juga sedih Bang, mereka itu apa nggak bisa ya menghargai jasa-jasa para dokter yang berjuang, para relawan, orang-orang yang dari garis terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Pengen banget rasanya tuh orang-orang yang keluar rumah langsung masukin ke mobil box kayak di film-film gitu Bang, yang sering dimasukin anjing liar ke mobil box biar nggak keluyuran. Kenapa mereka tega banget ya Bang sampai bikin dokter pasrah gini? Katanya orang Indonesia tuh baik, tapi nyatanya banyak yang jahat. Emang enggak kok. Indonesia kan ramah sama orang bule, makanya orang bule mungkin bilang negara kita ramah, karena kita ramah sama orang bule, sama orang Indonesia mah kagak ramah. Apalagi pemerintahnya udah tahu ini orang Indonesia susah dibilangnya, kenapa bikin aturan gak tegas, jelas terstruktur dan gak pelin-pelan sih. Kapan lu denger ada peraturan pemerintah yang bikin lu anjing pemerintah gue pinter banget? Kapan? Nggak ada kan? Pasti ada kebijakan entah dari kementerian apapun, pasti banyak yang kenapa gini sih? Kok gini sih kebijakannya? Hah, ini gimana sih kementerian ini? Gimana sih? Gitu kan? Gak pernah ada kebijakan A terus langsung keren banget pemerintah. Gak pernah ngerasain kayaknya deh. Gak habis pikir Indonesia bakal sekacau apa dan segila apa. Saya kira karena sosmed banyak yang sadar bahaya dari COVID ini, Indonesia bakal bisa kembali pulih dalam waktu dekat. Tapi nyatanya kecewa sekali. Kalau kayak gini terus saya gak berharap banyak pandemi ini bakal berakhir dalam waktu dekat. Emang enggak kok, masih lama ini apalagi di negara ini ya. Tapi ya semoga aja kita diberi yang terbaik oleh Tuhan ya, amin. Sekian Bang curhatan saya, maaf emailnya kepanjangan dan kata-kata susah dicerna. Semoga Bang Gilbas para pendengar podcast Wilaga diberi yang terbaik oleh Tuhan. Makasih Bang, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gitulah. Gue aja nih syuting film Asia Man kan kemarin baru setengah jalan ya. Ini aja kayaknya udah mau mulai lagi. Gue rada, iya sih itu gue bayaran gue masih ada yang kurang nih kan, karena bayaran tahap terakhir gue adalah kalau filmnya udah selesai syuting. Gue butuh duit memang, tidak munafik, tapi gue juga pengen cepet project ini selesai, pengen cepet karena kan gue kan ada main juga ya dikit ya di situ, berarti kan gue harus ya nggak boleh potong rambut dulu, nggak boleh apalah gitu, harus continuity segala macam ya. Itu pengen cepet selesai biar bisa ada pekerjaan lain atau proyek lain. Cuma masa gini gue jadi masih agak takut sih, cuma kayaknya udah mau mulai syuting lagi gue. Tapi gue nggak tahu sih, gue kayaknya pengen lihat dulu lah nanti. Ini kan mau ganti lokasi juga semua, kayak pengen yang biar bisa mendukung protokol keamanan dan kesehatan. Tapi gue kayaknya mau ngeliat dulu sih syuting sehari 2 hari itu, gue lihat ini bikin gue was-was nggak atau masih bisa aman gak kira-kira nih dari segi kesehatan. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu gue bisa bail out nggak. Gue masih takut juga sih gue. Gue jujur aja gue sempat keluar sih, makan di luar, tapi makan di mobil. Terus karena gue kangenin sih nggak ke mallnya sih, lebih ke nongkrong sama temen atau ketemu temen, walaupun gue juga nggak sering-sering amat nongkrongnya, sama makan di luar gitu. Kan ada beberapa makanan kayak makanan kaki lima yang biasa lu makan yang nggak bisa di GoFood gitu. Itu sih kayak gitu. Kalau ke tempat rame gue masih kayak agak takut, tapi ya udahlah, nggak tahu. Oke, lanjut. Jangan dibaca, namanya Bang Nuhun. Oke. Halo Bang Gilbas, gue pengen curhat nih Bang, tapi sorry Bang lumayan panjang. Jadi gue udah putus sama mantan gue setelah kita pacaran 2 tahun. Kita pacaran satu kampus. Tapi karena udah lulus dua-duanya jadi
Karena udah lulus dua-duanya, jadi 4 bulan ini kita LDR bang, Sumatera, Jawa. Dia mantan pertama gue bang selama ini, jadi kita putusnya karena lagi kondisi sama-sama jenuh. Terus juga kalau kita ragu kalau hubungannya dapat restu dari orang tua kita, dimana keadaannya mantan gue orang Batak dan gue orang Jawa. Tapi selama kita pacaran, kedua orang kita sama-sama tahu bang, bedanya orang tua mantan gue taunya pas baru 2 bulan belakangan ini. Nah sekarang lagi dalam kondisi sama-sama move on, tapi gue ngerasa susah banget buat move on. Karena gue masih sayang bang sama dia, dimana setelah kita putus, gue ngerasa nyesel udah ngelepas dia bang. Gue udah buat alihin pikiran tentang mantan dengan cara main aplikasi dating. Tapi nggak bisa bang, karena gue nggak pede juga mau chatting sama strangers. Gue meminta pendapat bang, cara gue sekarang ini move on adalah buat memahami hati gue sendiri. Seiring berjalannya waktu, hati gue ini maunya kayak gimana ke depannya bang? Menurut Bang Gilbas, cara gue ini masuk akal nggak? Atau Bang Gilbas ada saran lain? Menurut saya betul caramu. Gini ya, percaya sama gue dalam hal apapun ya. Mungkin salah satunya dalam hal patah hati. Kan dibilang, kalau terdengar klise, tapi memang itu betul. Betul adanya, yaitu adalah waktu akan menyembuhkan. Itu sudah pasti sih, waktu akan menyembuhkan. Masalahnya waktunya beda-beda. Ada yang sebulan, ada yang setahun. Tapi percaya waktu itu akan memberi jawaban dan menyembuhkan biasanya. Time will heal. Tapi ya sekali lagi ya itu, lama cepatnya beda-beda. Tapi kan ada berapa 5 stages of grief gitu kan, ada yang lu nangis, lu apa, sampai akhirnya terakhir acceptance kan, akhirnya sampai udah move on gitu. Emang tuh adalah tahap-tahap yang harus lu nikmatin men. Mungkin di tahap ini nih yang lu bilang lu lagi mahamin hati gue, mungkin ujungnya balik lagi bisa loh, bisa aja gitu. Ternyata hati kalian dua-duanya oh enggak deh, emang harus balik lagi gitu. Bisa waktu menjawabnya adalah dengan berpisah, selamanya nggak usah ketemu lagi, bisa. Waktu menjawabnya dengan apa gitu ya, nggak tahu gitu. Cuman emang ini saatnya aja lu. Ya mungkin lu sekarang ngelakuin hobi-hobi lu lagi yang lain, mengalihkan otak lu dari hal-hal kayak itu yang pasti keingetan, pasti akan keingetan. Lu mah udah pasti, nggak usah diomongin. Cuma ya pelan-pelan aja lah. Kayak gitu. Ya santai aja bro. Anda masih muda, kayaknya baru lulus kan, masih akan banyak patah hati selanjutnya. Baik dari kerjaan, dari kehidupan, maupun dari pacaran. Terima kasih bang, semoga sehat selalu di masa pandemi dan lancar terus rezekinya, amin. Salam boring bokir mania, mantap. Alamat email jangan dibaca mas, dibatin aja. Oke, aku baca dalam batin dulu ya. Udah. Maaf mas, mau nanya, bagaimana cara menghadapi orang tua, khususnya ibu yang menginginkan kita menjadi dirinya tanpa bertanya apa yang kita mau? Karena setiap ingin mencoba sesuatu pasti mendapat penolakan dan otomatis tidak mendapat dukungan. Karena ibu hanya mendukung aku untuk menjadi dirinya, bukan diriku sendiri. Rasanya tertekan, pengen ngomong tapi takut emosi dan menyinggung perasaan ibu. Gimana dong mas? Betul, karena kita dan orang tua kita adalah datang dari era yang berbeda. Ya nggak? Dari pemikiran yang beda, dari apa yang dibaca beda-beda. Apalagi kita udah di zaman sosmed segala macam, informasi yang kita punya banyak. Mungkin hal yang ingin kamu lakukan ini, gue nggak tahu ya bentuknya, apakah hobi, apakah kerjaan. Mungkin bisa ngelakuinnya diem-diem dulu kalau emang dilarang. Diem-diem, tapi ngasih prestasi atau nunjukin kalau lu serius di bidang ini. Mungkin lama-lama hati ibumu akan luluh. Ya nggak? Atau kalau bisa dua-duanya, misalnya ini mungkin masalah kerjaan kali gue liatnya. Misalnya ibu lu pengen lu kerja di Indomaret gitu, ya udah lu kerja di Indomaret aja dulu, tapi sambil tetap jalanin hobi lu yang lu pengen sebenarnya gitu. Jadi dua-duanya tetap kejalanin sampai akhirnya lu bisa membuktikan atau sampai titik si yang hobi lu ini bisa, bu bisa kok gue ngerjain yang hobi aja gitu, gue bisa sukses juga kok ini, dan gue udah ngerjain kerja di Indomaret ya menurut kemauan ibu, kayak gitu. Ya nggak sih? Intinya orang tua kan lebih khawatir anaknya hidup susah. Ya nggak? Kalau soal kerjaannya gue nggak tahu, soalnya kan Anda tidak bilang nih soal apa ya, menjadi dirinya bukan diriku tuh, maksudnya menjadi dirinya tuh gimana? Dengan potongan rambutnya kah sama atau cara berpakaiannya? Ya kayak gitulah. Matur suwun mas, sudah dibaca dan diberi saran dalam kurung mungkin. Ya itu mungkin tadi saran. Udah 49 menit, 10 menit lagi lah ya. Gilang maaf, ini subjeknya. Gilang maaf kalau diriku bawel email terus, ternyata enak nulis mencurahkan keresahan kayak gini, bener biar lega. Iya deh, oke.
Halo Gilang, semoga masih semangat terus ya puasanya, sehat-sehat selalu. Ini masih email puasa ya. Email ketiga aku sedikit mau berbagi keresahan yang aku pikir relate dengan apa yang beberapa kali kamu bilang enak gak enak kalau ada teman yang berutang ke kita, ya kita harus berani tagih utang dia itu. Masalah ini bukan utang dia pinjam uang ke aku, tapi gini, aku ini kan emang punya usaha dan sekarang lagi jualan hampers lebaran. Ada nih teman aku yang order hampers lebaran karena emang udah kenal sebagai teman, ya udah aku bikinin aja dulu walaupun dia belum bayar. Atau DP pun belum sama sekali, dan sekarang hampersnya udah selesai, udah dikirim dan dia belum bayar. Awalnya aku masih berusaha percaya aja sama temanku karena FYI udah kejadian keempat kalinya Gilang dia beli daganganku dan bayarnya lama nggak langsung. Kenapa bisa sampai 4 kali Anda membiarkan temanmu melakukan itu ya? Kayaknya kalau soal berbisnis teman tuh harus serius sih. Maksudnya bisnis ya bisnis gitu. Kan jadi rugi di kita. Sebagai cewek, kesesama cewek dan terhitung berteman sekian lama, aku nggak enak nagihnya. Tapi satu sisi butuh juga uang buat muterin modal usaha lagi. Dan aku juga takut dia kayak gini terus jadi habit buruk dia dan yang ke yang lain juga takutnya begitu. Aku bingung gimana nagihnya, butuh uangnya tapi nggak enak nagihnya. Dan ini jumlah orderan juga banyak jadi uangku stuck di temanku ini. Ada saran dan masukan Kak Gilang gimana cara kata-kata buat nagihnya? Will be glad to hear your perspective. Mesen kata-kata ke Zari Hendrik aja tuh di Twitter. Zari Hendrik. Cari kata-kata buat nagih utang. Pesan sama dia aja tuh. Gue gak tahu ya kenapa Anda bisa sampai 4 kali membiarkan temanmu meminta tanpa membayar. Aku bingung jadinya. Ya emang pusing sih. Kesannya jadi malah kita yang ngemis-ngemis ya. Padahal kan emang duit kita. Jadi buat teman-temanku juga yang punya duitku di Anda, tolong sadar diri. Gue nggak yakin mereka dengar podcast gue sih, teman-teman gue yang gue tahu rasanya nggak punya uang. Gue tahu nggak punya uang tuh nggak enak. Gue tahu, makanya itulah kenapa hati kecil gue selalu kasih aja Gilang, kasih aja, kasih. Walaupun otak gue nggak usah minjemin kayak gitu. Emang gue tahu rasanya nggak punya uang, tahu gue rasanya nggak punya uang tuh nggak enak. Tapi jangan kayak anjing gitu. Nggak pusing emang nagih utang tuh pusing. Betul, jangan sebut namaku ya, ini nggak disebut kok ya. Takut temanku ini dengerin podcastmu dan jadi tersindir. Thanks in advance, God bless ya. Siapa tahu temanku, tapi dengan Anda bilang ada 4 hampers belum dibayar, siapa tahu dia sadar. 4, kayaknya gue deh pesannya 4 hampers. Oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Gilbas. Selamat malam juga para pendengar podcast Biar Lega. Bang, saya cuma mau nanya pendapat abang tentang pernyataan presiden, sampai ditemukan vaksin yang efektif kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Udah Bang Gilang, itu aja gak banyak-banyak. Lu ngasih link YouTube apa sih? Ajak berdamai dengan virus corona. Karena ya emang itu, kalau kita nungguin vaksin kan masih lama nih. Masa kita hidup gini terus, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan gitu mungkin maksud presiden. Dan mungkin karena negara ini terlalu takut untuk membilang lockdown beneran. Karena kalau lockdown beneran mereka harus menjamin kehidupan kita. Nggak mau negara sayang duitnya buat jamin warga gue yang udah 50 juta yang males-malesan ini, yang suka lawan arah dan suka nggak pakai helm, ngapain gue kasih duit untuk hidup, mending dibilangnya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi tidak ada kewajiban pemerintah untuk ngasih makan warganya secara langsung. Banyak emosi kayaknya gue di episode ini. Fuck. Untung tadi ada ketan hitam udah habis, tapi nah minum dulu. Betul, episode ini gue gak ngerekam video, males Udah ngerekamnya telat, nanti nguploadnya telat. Harus ngupload video lagi 1 jam, lama banget. Rendernya aja sejam juga. Aduh. Ingin bercerita, halo Kak Gilang, gimana kabar Jakarta? Semoga baik-baik aja dan sehat keadaannya. Kali ini aku mau bercerita. Jadi gini Kak, aku udah beberapa hari ini sering lihat media sosial banyak orang-orang yang malah nggak melakukan physical distancing dan social distancing. Mereka malah berkerumun di keramaian seperti mall atau pasar-pasar. Apa mereka tuh nggak sadar banyak orang yang ingin segera wabah COVID berakhir dengan cara mereka berkerumun di tempat ramai dan malah jadi memperparah keadaan. Dan ya bisa jadi wabah ini nggak kunjung berakhir. Aku juga berasa lihatnya seperti itu. Oh, jadi social distancing, physical distancing, dan rajin cuci tangan yang aku lakukan selama ini sia-sia.
Ketika lihat orang-orang malah nggak patuh sama aturan tersebut, pemerintah pun juga begitu ragu-ragu dan kesannya belum tegas. Dalam kurung ini menurut aku. Nggak kok, menurut banyak orang juga emang pemerintah nggak tegas untuk ngurus soalan pandemi wabah ini. Sekian Kak cerita dari aku, semoga nggak pusing dan bingung bacanya. Ya emang gitulah. Sekarang gini aja deh, kita lakuin apa yang menurut kita terbaik untuk diri kita sendiri ya kan. Ingat, if you want to make a world a better place, take a look at yourself, then make a change. Mulai dari, kalau kata Agim, mulai dari si diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Jadi sekarang kita lakuin aja. Lu pengen dunia pada nggak buang sampah sembarangan, ya lu jangan buang sampah sembarangan, mulai dari lu sendiri. Jadi sekarang lakuin aja yang menurut lu terbaik buat diri lu dan buat dunia. Kalau menurut lu yang terbaik adalah diam di rumah, ya udah diam di rumah aja. Ya udah cuci tangan yang rajin, ya udah makan makanan yang bersih, ya udah nggak banyak nyentuh-nyentuh, nggak banyak keluar rumah. Menurutmu itu yang benar, ya udah lu lakuin yang lu bisa lu kontrol aja. Ini orang-orang yang keluar-keluar, udah biarin aja lah. Lu edukasi yang terdekat aja, keluarga lu yang lu bisa lah gitu. Nggak usah orang di jalan lu teriakin, kan nggak mungkin juga. Kalau menurut lu yang bener adalah lu harus tetap kerja, lu harus tetap ngasih makan orang tua, harus ngasih makan orang rumah, lu harus ngasih makan diri lu sendiri, lu harus tetap keluar. Untuk itu ya udah lu lakuin yang terbaik buat lu. Kalau tuh yang terbaik buat lu adalah tetap nongkrong di pinggir jalan, tetap kumpul sama teman-teman lu tanpa cuci tangan, tanpa, itu terserah, itu mungkin yang terbaik buat lu. Kalau yang ternyata akhirnya lu meninggal, mungkin itu yang terbaik buat lu, emang meninggal. Oke, lanjut email berikutnya, no subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Bang Gilang. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nama aku Yin. Kamu punya kembaran namanya Yang. Jadi aku sekarang semester akhir dan aku pengen ngelanjutin S2 di luar kota. Tapi tahun ini adik aku juga mau masuk PTN di luar kota, Bang. Nah, kalau misalkan adik aku lulus, ibuku yang kampung sendirian di rumah. Ibumu yang di kampung kali maksudnya ya. Karena ayah juga kerja di luar kota yang pulangnya sebulan sekali. Jadi aku mau nanya, Bang, aku egois nggak, Bang, kalau tetap ngelanjutin S2 dan meninggalkan ibu aku sendiri di kampung? Tapi nggak tega ninggalin ibu sendirian di kampung, Bang. Gimana solusinya, Bang? Susah sih kalau mikirin egois tuh, emang itu menurut gue tuh dilema besar sih. Kayak emang lu pengen ngelakuin ini nih, emang lu yang pengen lakuin ini, hidup lu ini, jalan hidup lu pengen lakuin ini, tapi di satu sisi, aduh gue gak boleh egois sama keluarga gue gak boleh egois sama teman-teman gue, sama pacar gue, sama pasangan. Tapi ya ini hidup lu. Itu dua dilema yang emang paling bingung sih. Lu harus gimana yang lu pilih. Gini aja, kan S2 kan gak harus langsung. Siapa tahu lu bisa kerja dulu di kampung lu bersama ibumu, mungkin setahun 2 tahun, habis itu baru ngelanjutin S2. Iya gak? Dan atau yang paling penting, tanya nyokap lu dulu. Ini kan lu merasa egois gak ya ninggalin nyokap sendirian di kampung? Mending tanya sama nyokapnya. Kan itu jalan hidup ibumu. Misalnya nanya ke nyokap lu, gak apa-apa gak kalau ibu sendirian, aku S2 lagi di luar kota, gituin aja. Mungkin kan kalau seorang ibu mungkin dia pasti akan jujur gitu. Dia pasti pengen yang terbaik juga buat anaknya. Jadi mending tanya dulu aja. Coba tuh nyokap lu malah nggak apa-apa, emang ibu ingin house party terus di rumah, biar rumah kosong atau apa kayak gitu kan. Mending tanya ke ibu. Atau ya itu, mungkin coba kerja dulu atau di kampung dulu baru lanjut S2. Kalau adekmu kan S1 ya habis lulus SMA selayaknya kan langsung. Kalau S2 kan bisa nanti-nanti. Terima kasih sebelumnya, Bang. Mohon maaf lahir batin juga. Sehat selalu biar tetap lanjut buat podcast biar leganya. Ngomong-ngomong, itu penulisan biar leganya bener kan, Bang? Hehe. Iya bener kayak gitu. Disambung. Biar asik aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa font lu warna abu-abu anjing? Sumpah, jadi kan email latarnya putih kan, fontnya abu-abu muda, jadi nggak kebaca tulisannya. Aduh. Jadi harus gue blok dulu, gue highlight biar kebaca. Kenapa aneh gini sih email lo? Aduh, udah nggak pakai enter semua nyambung dalam satu paragraf. Pusing bacanya. Jangan dibaca alamat email, Bang, sama maaf ini panjang banget dan penulisannya berantakan. Emang berantakan. Jadi gini, Bang, gue suka sama cewek yang udah gue anggap kayak kakak gue sendiri, dan gue pernah bilang gue gak akan suka sama lo. Celah, gue belum pernah lo dalam hidup ini mengalami adik kakaan. Buat apaan sih? Dan kok ada orang yang mau adik kakaannya?
Awalnya kenalin cewek pas hari pertama gue tes masuk kuliah. Dia udah punya pacar dan yang gue lihat dia serius sama pacaran. Dan beberapa kali dia bilang ke gue mau nikah pas dia udah lulus nanti. Singkat cerita pas naik semester 3, gue sama dia lolos seleksi magang bareng di US 4 bulan. Pertama kita beda tempat, pisah. Gue di Colorado, dia di Utah. Nah 8 bulan berikutnya kita dapat satu tempat, cuma beda department. Pas awal-awal antara bulan April apa Mei 2019 dia putus sama pacarnya. Dan gue orang yang selalu ada buat dia. Tapi dia masih belum sesayang sekarang ke tapi gue masih belum sesayang sekarang ke dia. Tapi lama kelamaan gue makin dekat sampai gue pindah kamar berdua sama dia. Semakin saling percaya. Tinggal di US, wah udah jelas lah inilah. Main monopoli bareng. Semakin saling percaya sampai gue yang awalnya ngerokok garis keras jadi nggak ngerokok karena dia nggak ngasih gue beli rokok. Oh. Kita di tempat magang udah deket banget sampai-sampai berapa temen di tempat kerja nyangka kita berdua pacaran. Nggak pacaran kok, cuma sekamar aja. Singkat cerita perasaan gue ke dia, gimana sih? Ini nih nggak ada enter, nggak ada, pusing gue bacanya. Singkat cerita kita udah mau pulang dan kita berdua liburan ke New York dan LA. Nah gue pikir ini saat yang tepat buat gue ungkapin perasaan gue ke dia. Dan gue orangnya gak bisa mendem perasaan gue. Apa yang gue rasain gue ungkapin, gak mandang siapa orangnya. Pertama gue ngomong ke dia, tapi setelah gue ngomong panjang lebar dia bilang, aku capek, aku mau tidur. Dalam kurung muka dia kayak kecewa. Ya Allah. Kagak puas gue chat dia lagi. Gue chat panjang lebar dan posisi gue sama dia satu kamar hotel pas di New York. Dan dia cuma read chat gue. Gimana sih satu kamar kok chat panjang lebar? Satu kamar kan tinggal lu bangunin, lu kecup keningnya gitu buat bangunin. Chat panjang lebar dan posisi gue sama dia satu kamar hotel pas di New York. Dan dia cuma read chat gue. Nah, dan saat itu dia pindah kamar ke kamar temen gue yang cewek. Oke, besoknya kita jalan sama temen-temen. Semua temen gue nanyain kita berdua, kalian berdua ada masalah? Ngebuat suasana nggak biasanya lu berdua diem-dieman kayak gini. Emang pas itu gue rasa aneh sih, yang biasanya gue sama dia yang ngebuat suasana seru dan rame, gue bareng terus sama dia sampai ke Bali dalam kurung rumah gue. Sampai Bali gue kagak tanya lagi, gue rasa dia kagak ada perasaan sama gue. Salah satu temen deket dia yang juga sahabat gue cerita kalau dia punya perasaan sama gue. Tapi dia mikir 2 kali untuk nyain omongan gue karena temen dia yang dulu satu SMA sama gue. Aduh gue pusing bacanya, bentar ya. Sampai Bali gue tanya lagi, gue rasa dia gak ada perasaan sama gue. Salah satu teman deket dia yang juga sahabat gue cerita kalau dia punya perasaan sama gue. Tapi dia mikir 2 kali untuk ngeiyain omongan gue, yaitu yang tadi lu confess tadi ya. Oke. Karena banyak teman dia yang dulu satu SMA sama gue. Oh, dia ragu mau pacaran sama lu karena banyak teman-teman kalian sama lah gitu ya. Oh, aduh gue ini kayaknya harusnya bukan titik. Aduh, ini titik koma lu kok bisa ke US ya titik koma lu gini. Karena banyak temen dia yang dulu satu SMA sama gue, banyaklah temen dia yang bilang kalau gue dulu nakal, pacaran cuma buat ngentot, suka giting dulu, dan di US pun gue nggak pernah giting pas bareng dia demi gue bisa dapetin dia. Lu giliran tinggal di negara yang ngebolehin giting, lu malah nggak giting, lu aneh. Suka berantem, pokoknya temen dia cerita yang jelek-jelek, tapi gue nggak bisa ngebantah itu bang, karena emang bener gue kayak gitu dulunya caps lock. Ya lu mau sekarang kayak gitu juga nggak apa-apa kali. Dan gue sekarang udah 1000% berubah. Gue udah bilang ke doi, tapi setiap gue ngomong masalah ini tanggapan doi selalu kayak nyari topik lain. Sekarang gue sekelas lagi sama dia buat tugas atau hal yang berhubungan dengan kampus, pasti doi nyari gue buat jadi partner. Menurut lu gimana bang? Menurut gue lu disangka gay kayaknya. Lu tau gak sih yang ada setiap cewek-cewek gitu punya best friend gay gitu yang mau diajak nginep bareng, mau diajak di sekamar, tidur bareng, gak akan nafsu karena dia nganggep lu gay kali gitu kali, makanya dia mau sekamar segala macam. Kan lu gak ada cerita udah sampai ngentot apa belum ada kan? Kan lu udah bilang pacaran cuma buat ngentot katanya. Kasar banget ya kalau dengar kata ngentot tuh, kayaknya kasar gitu, kayak nyewe kayaknya lebih agak halus dikit gitu. Kan lu gak ada cerita pernah kayak gitu kayaknya, atau lu gak ceritain. Cuma
Kuku gue udah panjang gini, harus potong kuku. Cuma ya itu mungkin dia nganggap lu gay kali, makanya dia seneng bisa bareng sama lu, dan pas lu nyatain perasaan dia jadi aneh. Tapi dia bilang kalau ada tugas kampus tetap nyariin lu. Gue yang bingung sama cerita lu. Bingungin gue lu. Ceritanya jauh sih sampai Colorado, Utah, New York, LA, tapi bingung gue. Kenapa dia mau deket sama lu sekamar tapi nggak suka pas di ini, karena kayaknya harusnya kalau emang dia seneng sama lu juga gitu. Kalau dia emang suka juga sama lu, kalau dia juga emang ada rasa, harusnya sih dia nggak peduli sama omongan orang ya, harusnya ya. Kalau emang dia udah demen sama lu gitu, kenapa dia masih denger omongan orang ya? Aneh. Berarti emang intinya dia nggak demen sama lu kali, emang lu dianggap temen curhat titik. Bisa gitu ya? Nggak ngerti lah. Good luck lah. Udah 1 jam 5 menit. Gue harus minta maaf gak sih telat? Enggak lah ya, nih podcast gue lah, terserah. Insya Allah minggu depan tanggal 11, berarti ya tanggal 11 Juni bisa tayang sesuai tepat waktu. Sehat-sehat terus semuanya, jaga kesehatan selalu. Apapun pilihan lu, mau lu jalan-jalan, mau nongkrong, intinya jaga kesehatan selalu, karena bukan buat diri lu tapi buat orang lain juga. Jangan nyusahin lah. Kalau nggak bisa jadi solusi, jangan jadi masalah. Tapi sekali lagi terserah lu, lakuin apa yang menurut lu terbaik untuk dirimu sendiri dan orang-orang. Alright. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Biar Lega berikutnya. Ciao.